Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat selalu, semangat, dan penuh dengan berkah Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022, hari biasa pekan ke-19. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah Hati yang ada pada kami, Engkaulah yang memberi segala yang kami miliki. Kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami meluhurkan misteri bahwasanya Engkau telah menciptakan kami dan penuh belas kasih terhadap siapapun yang menyerukan nama-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika Tuhan Yesus diberi pertanyaan oleh orang-orang Farisi yang hendak mencobai Dia, yang bertanya tentang persatuan suami istri di hadapan Tuhan, apakah boleh diceraikan? Tuhan Yesus memberikan jawaban yang jelas bahwa suami istri adalah persatuan yang diciptakan, yang diutus, yang didirikan atau diadakan oleh Tuhan. Maka siapapun yang dipersatukan oleh Tuhan, suami dan istri, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab itu menyangkut dari hakikat asalnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kiranya jawaban Tuhan Yesus ini sangat jelas juga bagi kita. Semoga kita memahami panggilan kita sebagai bagian dari penciptaan dunia ini, sebagai bagian dari pemeliharaan dunia ini, sebagai bagian dari upaya Allah untuk terus-menerus membawa kehidupan, menciptakan kehidupan, kedamaian bagi dunia. Semoga dengan kita menaati apa yang menjadi hukum Tuhan, kita boleh mengalami kebahagiaan dan keselamatan, sebagaimana pasangan suami istri yang tetap setia. Dan dari kesetiaan itu mengalir berkat berlimpah, baik bagi keluarganya, bagi anak-anak yang dipercayakan kepadanya, juga bagi masyarakat seluruh dunia ini. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan pada segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita perjuangan kita untuk menaati hukum Allah. Sebagaimana secara khusus suami istri untuk tetap setia
karena telah dipersatukan Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.